Andai kata kawin boleh kada? Sepupu boleh kada kawin? Nah, itu berarti kurang halal. Jadi kalau bini-bini duduk lawan sepupunya, itu halal. Harus si bini-bini ini menutup auratnya. Inggan mana auratnya berhadap lawan sepupu? Walau di luar sembahyang, jami'u badaniha. Seluruh badan. Ya kan? Nah, itu. Ya kan? Ayyib Ahmad lawan Uwe bini kok anak angkat. Ya kan? Ya kan? Atau namanya anak apa? Anak asuh. Lah. Nah. Jadi Uwe lawan Ayyib Ahmad halal ngarannya. Andai kata kawin boleh. Ya kan? Nah itu. Jadi si Uwe apabila hendak duduk lawan Ayyib Ahmad harus auratnya ditutup. Kalau tidak haram di rumah tangga. Ayyib Ahmad kalau inya dapat mama Uwe harus mata dikebawahkan, jangan melihat. Lawan mama Uwe sebab itu mama angkat. Kalau tidak haram di rumah tangga. Kalau salaman batal udu dua-duanya. Malahan diantaranya mungkin keduanya bukan batal lagi, gatal. Jadi kita bersihkanlah rumah tangga kita daripada segala yang haram-haram. Susunlah dengan rapi sebelum kita meninggal dunia. Taubatlah, jangan membawa dosa sampai ke mati. Dan jangan meninggal dosa di rumah tangga sesudah mati berkelanjutan. Illal wajha wal kaffain. Nah, kecuali wajah, muha, wal kaffain dan dua tapak tangan. Dhuhran wa batnan, zahir dan dalamnya, ilal ku'ain sampai kepada dua buku tangan. Nih. Buku tangan ini sampai kemari. Jadi di sininya pergalangan ini aurat. Kalau di sini ke sini ke bawah ada muha, ada juga batas muha. Ya kan muha. Nah, telinga pang lain muha. Nah, aurat. Nah, itu. Sekarang kada berserudung di rumah. Macam apa Ayyib Ahmad dengan Ma'uwai? Masing-masing aja lagi. Wa imma Uwai bersembunyi, wa imma Ayyib Ahmad bapajam mata. Kita aja. Ini namun hendak membersihkan rumah tangga. Ya kan? Kalau usah jauh-jauh kita membersihkan yang jauh yang karak aja dulu. Di rumah aja dulu. Nah, lamun ikam bisi sesuruhan di rumah minta juga, ikam ada bisi sesuruhan bini-bini orang Jawa jadi pembantu di rumah tangga. Ikam laki-laki kalau kawin dengan sesuruhan boleh kada? Halal kada? Nah, harus sesuruhan itu betul-betul aurat. Dan kada boleh duduk lawan ikam tanpa ada bini ikam. Ini bersihkan rumah tangga kita. Kalau suruhan laki-laki, aku misalnya bisa suruhan laki-laki amat, sebutannya amat depak. Hendak ke pasar amat disuruh biniku menelpon datang. Amat harus berpajam matanya atau bertunduk. Ya kan? Biniku boleh melihat si amat muhanya. Ya kalau unjuk surat tulisannya situ nah mi sekian unjuk duitnya amat pada boleh melihat muha biniku. Berat mencari penyuruh anu sesuruhan nangka ini. Nang kebanyakannya bu aja. Bu apa? Betul. Bu aja. Bu apa? Buah cocok. Sesuruhannya apa lagi? Sesuruhan itu diulahkan sebuah di dapur. Nah, laki-laki, si ibu limbahnya bapaknya ke dada, ke dapur, ngulah kopi, mengetok, lawan si sesuruhan deh. Bapak, tahu wallahu alam bisawab. Makan malam gana suap.
Ini sering terjadi nih di luar negeri antara pembantu dengan pembantai. Nah itu, jadi masalah balaliatan berkumpul duduk bersama kalau itu halal maka fikih kita utamakan, adat kita jadikan makmum. Walau adat kita udah menjadi adat, tapi namun hukum syariat fikih harus jadi imam. Adat di belakang, ya kan? Syariat di depan. Itulah. Nah, mudah-mudahan artinya ada manfaat untuk kita semuanya. Apabila kamu lagi hendak memberasihi rumah tangga, ya kalau mumpung masih ada umur, jangan sampai kita mati di rumah tangga kita masih dosa berantakan. Kada ada lagi tukang padahatan, tukang nasihati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihim fidarina amin. Wa qala ta'ala in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Jika kedua orang itu berniat untuk berpatut, niscaya Allah menolong antara keduanya. Ini asalnya orang laki bini, badauran aja, badauran. Artinya kada saiya sakata. Lamun dua-duanya punya niat mau islah, mau diatur, ya kan? Tanpa manusia Allah mengaturkan antara ini laki bini. Iya kan? Bakalahian nang laki bulik, nang bini bulik, nang laki bulik. Ya kalau keluar rumah sekalinya sebulan batasmiyah. Jadi ada aja akurnya, artinya kelahi pulang, kelahi. Sekalinya gonol pulang, Ustaz. Bakio pulang, Guru Sufyan tasmiyah. Jadi Guru Sufyan luar biasa Allah Ta'ala. Limbahnya gencatan senjata dimulai pula antara Palestina dengan Israel. Tapi ini udah takutan, Israel udah takutan, Amerika gini kalau ini. Ini umat Islam udah bersatu, walaupun bisa kumpul diam-diam, tapi namun senjata sekumpul adalah doa. Kita tetap berjuang untuk saudara seagama, tapi dengan doa, bukan dengan senjata. Pahamkah? Siang malam kita guring aja. Padahal berapa terbantai umat Islam dan ulama-ulama di Palestina. Kalau diam semuanya, maka akan menjalar kemana-mana negara. Terutama Indonesia yang mayoritas Muslim akan dibantai oleh Amerika semua umat Islam. Kalau diam-diam. Jadi marilah bangun semua umat Islam dengan doa. Supaya kita dimenangkan Allah Ta'ala. Dan bacalah doa Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Buka surah Nuh di akhirnya. Di akhir surah Nuh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innaka in tadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, jangan ada satu pun lagi orang kafir di muka dunia ini. Besmikan semuanya. Karena mereka udah merusak-rusak orang Islam, dan apabila mereka tidak dimatikan sekarang, akan timbul generasi mereka terus-menerus yang tujuannya fajiran kafara. Bara rusak lebih lagi daripada yang mati itu tadi. Jadi besmiakan aja, udah jangan ada lagi bibit-bibitnya orang kafir. Jadi supaya dunia ini karam, nang selamat kurang beriman aja. Nang mana kafir-kafirnya semuanyaan lamas. Rabbila tadar alal ardi minal kafirin dayyara.
innaka in tadarhum yudillu ibadah. Lamun orang kafir itu ada dalam satu kampung, maka orang kampung itu akan disesatkannya. Orang kafir sekarang masuk Islam nang sugi-sugi. Orang kafir nang bini-bini baik rupa, cantik dan bisa memasak dan baik akhlak, ramah tamah, lemah lembut dan macam-macam, dididik dengan begitu sempurna, masuk Islam. Tujuan ke pesantren dan ke rumah guru-guru agama yang karismatik, maka dia kawin atau jadi sesuruhan. Namun di dalam waktu yang tidak berapa lama, tunggulah kematian guru dan orang Islam itu saja. Yang kaya-kayanya, yang laki-laki masuk Islam, dia akan memberikan hartanya untuk bangunan-bangunan umat Islam. Padahal harta itu adalah nyata-nyata haram. Kalau bangunan kita dari yang haram, tidak ada pahalanya kita beribadah di sana. Jadi macam-macam akal-akal daripada orang iblis dan setan itu. Yang selamat hanya ahli kasyaf hissi dan maknawi. Lain tidak. Selama masih ada guru kita kasyaf hissi maknawi Rasulullah, kita kembali kepada guru kita. Kita ikuti apa guru kita. Jangan takut. Surga udah di tangan kita, neraka udah di dalam tangan iblis. Nah, jadi kalau orang bakal lahian lah, kalau punya niat dua-duanya mau berakur tanpa kita mengakur manusia, udah akur. Misalnya pian bisi bini dua ikong, bamadu, badaurannya bahirian aja. Nang sikong nak maulahkan tiang kopi, kadulu nang sikong menangis dalam kamar nang sikong nang kada taulakan dia menangis. Maksudnya tak inya nang maulahkan kopi ibu sekali lagi bakipas keimungan, artinya menang. Nah itu merasa kalah. Bedauran tapi lamun di hatinya ada niat untuk ba'aturan tanpa si laki bapandar, tang ada duduk je berdua makan baimbe. Iwak sahiris berdua makan. Maka bedauran bakatnya bermadu, maka sahiris iwak makan berdua. Kenapa? Iwaknya sahirisannya. Itu tahu masalahnya. Jadi kan kalau bagi makan sapiring, asalnya bedauran pemandu sapiring makan, kenapa piring nggak sebutinnya pecah? Ada aja jalannya hendak bersatu tanpa orang lain menyatukan. Oleh sebab itu rumah tangga orang ini dengarkan, rumah tangga orang ada boleh orang lain campur tangan. Karena dia selaku raja di rumah tangga, jangan sampai di rumah itu dua raja. Ikam bisa butuh dua, nang mana ikam masukkan? Bini ikam kan bingung, nang mana dimasukkan sini menyakan duanya kada tahan rabit. Nih di rumah kada boleh dua raja, menhandak wakil aja sih ikam. Dia mun bisi dua butuh, sikong masukkan menyawuh nang sikong pulang. Ya Allah. Jangan mencampuri rumah tangga orang, jangan. Ujar bahasa Banjar, jangan mengacau tangan kada babaso. Ya kan? Ya kan? Nah itu. Kaca wali-walinya. Kalau walinya si bini-bini, terjadi orang laki bini bertengkar, si wali harus turun maafur. Caranya maafur, si nang abah bini-bini umpat si laki, si abah bini-bini umpat si bini-bini. Itu caranya. Misalnya guru masdar guru usut bawaran. Ya kan? Guru usut apabila anak sirin nang berdua ini lang guru masdar bakal lahian, laki bini, guru usut umpat minanto, guru masdar umpat minanto, ujar nang lamun abah sama abah baapuran, kita baapuran juga. Tapi lamun guru usut membela anaknya, guru masdar membela anaknya, nang baduit penguluk.
Udah cukup guru kita ini, kada kurang apa guru kita? Ulumul awwalin wal akhirin udah diberi Allah. Wala ummi allamal insan ma lam ya'lam. Luar biasa. Dari hadrat ahadiyah, wahdah wahidiyah, udah komplit Rasulullah SAW. Pangkatnya, namanya, apanya semua. Dari martabat yang qadim udah ada yang disebut orang tua bahari Muhammad qadim. Artinya di dalam ilmu Allah Ta'ala di martabat yang 3 ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Mulai di kosong sampai ke titik sampai ke alif. Kosong dulu, kemudian timbul titik, titik itu jadi alif. Itu 3 kada. Nah, tapi belum berbaris. Akah, ikah, ankah, inkah, unkah. Itu belum. Ada an, in, udah di martabat kun fayakun. Itu ada bacaannya. Itu namanya martabat alam arwah. Disinilah duduknya Nur Muhammad. Awal martabat muhaddas, yaitu martabat baharu. Ngaji kepada ahlinya selama ada hidup sidin. Jangan guring aja. Belang ke rumah sidin, tunggu pandar sidin. Jangan belang ke rumah sidin, sorong nang omong. Berarti sorong nang jadi guru. Orang gila datang ke guru, inya nang omong. Jadi tuan gurunya berdiam. Paling Allahullah. Itu kalau orang alim berhak berbicara, nang jahil mendengarkan, jangan terbalik. Orang alim nang ungut-ungut mendengarkan, ini nang berpandai. Kalau dapat ilmu, ini bebinian, laki orang alim berdiam-diam aja, dengarkan laki berpandai ada ilmu. Mun saurang mau ceceh, nang dipender urusan dapur. Kalau ada urusan ilmu lalu sulit kalau guru tak kabini lawan bini-bini nang pamander sampai ke guring berpandai juga, nyornya. Iya kan? Harus gampang itu deh. Jadi apabila ada di hati mau akur, di mata sekiranya akuran, nah buka kitab Risalah Samaniyah. Di sana tadi disebutkan, tiap-tiap orang yang kada berakuran itu penyebabnya dosa. Penyebabnya jadi kada berakuran itu dosa. Kalaunya kada berdosa, tetap akur. Kalaunya ada dosa, badauran. Itu penyebabnya. Oleh sebab itu, setiap pintu kebaikan pembukanya pertama taubat. Tanpa taubat, kebaikan tertutup semuanya. Paham? Taubat itu mempunyai syarat 3. Arti syarat sebelum masuk ke dalam taubat harus disiapkan 3. 1, zikru ghayati qubhiz dzunub, yaitu tahu akan kesudahan dari keburukan dosa. Akibat daripada dosa itu tahu. Lamunnya kada tahu macam apa? Jadi harus ada tuan guru yang mengarang kitab menyusun huruf Melayu di atas, huruf Latin di bawah, kejahatan dosa. Ada sekian perkara. 1, 2, 3, 4, 5. Nang kada bisa membaca Melayu, Latinnya. Jadi itu buku dibagi gratis untuk umat Islam. Laki-laki bini-bini, Masya Allah. Itu harus ada. Kalau tidak, guring perasaan mengalim. Harus ada dulu supaya masyarakat tahu akibat daripada dosa. Nah, salah satu akibatnya yaitu pemusuhan di rumah tangga. Kalau bini bamadu, badauran laki anu berdua madunya nang sarik siapa? Lah
laki. Ya kan? Nang sarek apa? Lamun laki sarek kenapa? Kuncinya surga di tangan laki. Maksudnya ridho si laki itu memasukkan bini dalam surga. Kalau lakinya sarek, maka surga bagi si bini tertutup. Nah, kalau bini-bini tahu mun aku bedauran non madu, habisan surga tertutup, neraka terbuka. Nah, sebutin sudah. Maka bedauran asalnya di bedauran, tapi ininya alim. Bedauran ini menutup surga tuh karena laki sarek. Satu. Nang kedua, lah zikru azamati adzabillahi syadidi adzabillahi wa alimi iqabihi, yaitu mengetahui, meyakinakan luar biasa pedihnya akan siapa siksaan Allah. Contoh, kalau polisi memukuli, tahan kada tahan. Nyamuk maigot tahan lah, kada tahan juga. Camuk maigot kada tahan juga. Jangankan nyamuk maigot, nyamuk lewat aja di telinga ngorong-ngorong sudah kada kau guring, kada nyaman sudah. Nah, apalagi ular nang ganalnya nang kaya penggulu onta dari api neraka jahanam, nang itu nang maigut lawan orang nang berdosa, siksaan Allah. Nang ketiga, zikru dha'fika wa qillati hilatika fi dzalik. Ingatakan bahwa kita kada bisi daya upaya, lamah, lintuk. Siksaannya berat, badan kita lamah. Istilahnya polisinya harap yang memukul kita sudah setengah mati. Nah, dengan 3 macam syarat, pasti di hati kita itu timbul penyesalan atas perbuatan dosa. Penyesalan itulah ruh daripada taubat. Oleh sebab itu Nabi bersabda, at-taubatu an-nadam. Bermula taubat itu menyesal. Mana bisa nyesal kalau tidak ada yang 3 tadi? Kita, ya kan? Kita. Diulangi. Syaratnya taubat berhasil 3. Pertama, tahu akan akibat dosa. 2, tahu akan padihnya siksaan Allah. 3, tahu kadoipan kita menerima siksa. Kadang-kadang kau menyandang lawan siksaan tadi. Nah, insya Allah apabila 3 tadi udah ada di hati, timbullah menyesal atas perbuatan tadi tanpa orang lain lagi menasihati, inya udah baakuran dengan madunya. Pahamlah, baakuran dengan madunya kan. Asal ada niat saja di hatinya mau baik. Tapi kalau ada niat baik, nah udah. Niat baik kada ada macam apa? Orang kada berniat baik kada ada, setengah mati malaikat turun dak maafur kada mau. Allah Taala aja kada memberi taufik lamun orang kada mau hendak berbaik. Jadi apabila ada niat hendak berbaik, Allah nang menolong. Apabila kada ada niatnya berbaik, Allah pun kada menolong. Nang lain hendak menyatuakan kawalah. Kada kawa Allah aja sudah kada memberi taufik. Jadi asal kesadaran masing-masing aja. Belanja sadar, mau bersatu, Allah Ta'ala menyatuakan. Tanpa dipahadrengakan, tanpa di bermusyawarah dan macam-macam. Musyawarah itu membuat benar aja. Berapa kali sidang, musyawarah, hasilnya dibunguli oleh Israel. Ya Allah, memang Israel itu Tuhan maulahakan pendusta. Menyalahi janji kada amanah, itu memang sifatnya. Jadi namun kita itu berlaku atas dunia, apabila perjanjian itu udah kita percayai, jangan mau percaya lawan orang nang diulahkan Tuhan, pendusta, menyalahi janji dan khianat. Percuma perjanjian itu diadakan.
Itu hanya buang-buang duit aja. Lawan buang-buang waktu. Ya kalau minta kalau sudah kita dengar bersama-sama nih. Berapa tahun Palestina? Sekarang Masjidil Aqsa udah penuh dengan Yahudi isinya. Orang Islam hendak di sana karena kau masuk lagi. Sembahyang di luar. Coba kan nasibnya. Kalau Raudhah ini nang menguasainya Yahudi, nang kayak apa bubuhan nang asal maulah di sakumpul ini, di luar aja berataan inya nang di dalam sini. Gawiannya di dalam, nah. Gawian di dalam. Dalam Masjid Aqsa. Karena Masjid Aqsa ini barakna haulahu. Karena disitulah jadi rebutan. Jadi rebutan. Martapura, kota batu bara. Oleh sebab itu Kalimantan Selatan jadi rebutan oleh negara-negara luar. Batu bara ini. Demikianlah sudah sifatnya. Jadi rebutan orang kekayaan kita, kurang mengambil kita nang tukang gawinya. Terserah aja lagi orang alim kada mau, orang bungul kerja sama. Hasilnya bungul utang. Nah, oleh sebab itu janganlah mengangkat orang-orang yang duduk di kursi nang bungul. Kalau nang bungul, mari rame-rame kita mengangkihi, ganti lawan nang pintar. Nya kita nang berkuasa berdaulat. Jangan dibiarkan orang banyak dosa, harus kita kurangi kan dosanya mun kada tahu mah hilang arah. Dengan jalan kalau orang berpangkat berdosa, kita ampihi pangkatnya supaya kurang dosanya. Niat kita mengurangi dosanya, bukan memberi malu ini. Dia jangan bangun, jangan goreng. Kalau baharikan as-salatu khairun min naum. Wah ini ada dalam langgar mana kada tahu itu di pasayangan dulu suka. Limbas sudah nang ya Allah salat ya salat fala ya Allah fala. Lalu sambungannya bukan as-salatu naum kada. Lebih baik bangun daripada guring. Lagunya lagu Bang Jawa. Di mana kitabnya itu? Langgar. Di pasiangan nya urusut kada ada lagi, gol kali kada ada lagi. Urusut sudah dikumpul. Mbak sudah nang mantan salat apa? Mestinya kan tolak. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. Itu kalau aturannya ini kada. Lebih baik bangun daripada guring. Ayo. Kenapa? Kananakan. Nang tuha kada turun lagi. Lalu langgar terserah kananakan. Nah ini jadi turunlah nang tuhanya untuk mengatur. Nang kada azar. Nang azar ya azar. Jangan sampai kananakan nang ampunnya langgar. Sekehendaknya ya. Kada mau kan Yahudi dan Nasrani ini kada mau niat hendak berakur itu kada mau. Tuhan memadahkan sudah. Kalau tujuannya niatnya Yahudi Nasrani kita menurut inya, maksudnya kita di bawah inya, itu maksudnya. Selama kita bertahan kada mau di bawah inya, tetap aja inya sarik dan mencari jalan di mana supaya kita tunduk padanya. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lam tufidud dawam. Coba perhatikan.
Oleh sebab itu, TV-TV, CD-CD, video Yahudi diputar di Indonesia. Bujur kada? Hah? Bujur kan? 24 jam TV dibuka. Isinya Yahudi yang main. Ahli-ahli film yang syuting-syuting orang Indonesia meniru di mana? Meniru buku dari Yahudi Nasrani. Kalau tidak ada payu, ada laku. Sampai kepada film-film seksual, bunyi tua-tua apa? Pendeknya Sarawar betul. Film-film itu Indonesia nomor 1 kalau buat kita. Kalau yang laki kayak ini caranya, yang bini kayak ini, yang laki kayak ini, yang bini kayak ini. Di mana menjual? Ke luar negeri. Nah, ikam kada tahu, bisa kumpul aja semalaman kodok dalam tempurung. Anak buah ikam tuh liatin dalam kamar, kenapa? Bawa kunci kamar. Lawangnya rapat kemunyaan. Nah, tengah malam bangun, sedangkan sembahyang tahajud, mutar pelang bahan taman. Nah, panang dihantamnya ada bisi bini, bantal 2. Nah, mandi. Ayo, coba rajia rumah tangga ikam tuh rajia di kamar anak ikam tuh rajia. Anak ikam berdua dan sanak, nah apa aninya guring sekamar berdua. Seksual. Dirajia rumah tangga dirajia. Matinya kalau anak udah umur 10 tahun kada boleh guring bakal wan. Serongan. Nah, serongan ini kawalnya video kasetnya menginjam dan menyewa. Kaset yang porno apa? Ya porno nang ya kadinya palokium lagi pan masuk keluar. Coba dirajia rumah tangga. Kenapa jadi rumah tangga kita ni bawirit la ilaha illallah. Rasulullah akan datang. Maka Rasulullah guru kita. Membaca salawat Rasulullah akan ada hadir. Kenapa? Nih di kamar anak kita ada nama Rasulullah kada mau datang. Rasulullah kada mau datang ke rumah kita gara-gara di kamar anak kita ada nama halam tadi kaset video porno. Menghalang datangnya Datuk Kalampayan dan Pasbul Anwar masuk ke rumah kita, malaikat rahmat masuk dan macam-macam mengguru rahmat, memang alam sirim guru rahmat. Nah itu kan tak bersihkan rumah tangga kita nih. Masya Allah, agama Islam bersih. Mudah-mudahan walaupun aku nih sakit, malam tadi kada guring semalaman lalu, besokan tadi sampai ini bahiraan, lama urat, nyataras mati lah. Kawaja alhamdulillah berkat guru, maksud guru itu Rasulullah. Ya kita apa ada, kita asbah bila ruh. Aku ini cuma rangka. Lamun isinya bukan aku. Tahu aja kamu dah. Malam tenayan mendengar aja waktu udah nang qad mala'ta qalbi itu mendengar aja udah itu memang jiwaku nak itu dah. Qad mala'ta qalbi ya nayanya itu. Ya apa. Memang kalau udah kita ni umur nangka ini kada mau memfanakan diri pada Rasulullah, rugi banget. Rugi. Masih fana di duit, fana di murid. Rugi matinya. Siannya.
Jadi itu tadilah mengatakan binian lakian sama supaya kita ini bersih, taubat syaratnya 3. Pertama, tahu akibatnya dosa dulu. Yang kedua, besarnya siksaan Allah. Yang ketiga, kita kada sanggup menyandangnya. Insya Allah timbul menyesal atas perbuatan yang dahulu. Nah, menyesal itu mengekang diri kita tidak berbuat lagi seperti itu dan berhenti daripada pekerjaan dosa itu. Nah, tatkala udah bertaubat, ini sama dengan bangunan sudah punya pondasi. Pondasi sudah ada, terserah ikan hendak membangun kayak apa aja, 3 rangkap kah, 4 rangkap kah, kayak apa, terserah pondasi udah ada. Tapi kalau pondasi belum ada, tolong jangan sampai membangun dulu. Kesian runtuh bangunannya itu tadi. Runtuh bangunannya, sembahyangnya runtuh, hajinya runtuh, kalau tobat kada bujur ma'ajar runtuh semua. Nah, kalau sudah taubatnya bujur, langsung aja udah masuk baca zikir. Kalau tarekat samaniyah begitu, zikir langsung. Astagfirullah ya taubat. Ya kan? Langsung zikir, zikirnya 2. La ilaha illallah atau Allah. La ilaha illallah dalilnya fa'lam annahu la ilaha illallah. 2, afdalu ma qultu ana wan nabiyyin qabli la ilaha illallah. Paham kan? La ilaha menafikan yang lain dari Allah. Illallah tauhid. La ilaha menafikan yang lain. Allahnya tetap ada. Illallah tauhid. Istilahnya la ilaha, Allahnya tetap ada udah. Nah, illallah menguatakan yang ada ini tadi. Illallah. Kalau orang mengerti la ilaha cukup aja udah. Tanpa illallah Allah udah ada. Paham? Tapi kalau orang kada ngerti la ilaha akhir. Nah, mengafirkan orang Islam, inya nang matinya dapat janganlah. Jangan sebeda enteng membalik tangan membilang orang alim itu salah. Jangan. Diskusikanlah secara dingin. Mereka tidak berani tanpa izin daripada guru, yaitu Rasulullah. Dalil mereka jelas. Kita memang ada hasad di hati dan macam-macam, tertutuplah. Macam-macam saja. Kalau sidin dipukul, kada apa-apa. Sidin dipukul, kada apa-apa. Orang mati dipukul, kada sakit. Nah itu. Dalilnya begitu. Ada yang lagi ujar jasaman, nah ini nang unda pegang. Allah langsung. Dalilnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waktu membawakan artinya duit kepada menantunya Rasulullah SAW. Nah ini, kalau orang di sini nanto, hendaknya si mintuha itu mau unjuk anaknya lawan hartanya kepada minantunya nang jadi guru. Ingatakan minantu nang jadi guru, kamu nang jadi ngalihat sahabat. Itu Abu Bakar Siddiq. Hartanya anaknya Aisyah untuk minantunya Rasulullah. Itu. Rasulullah tanya, apa nang ikam tinggal? Jawabnya Abu Bakar, Allah. Nah ini dalilnya orang berzikir Allah. Quran kan qul Allah. Tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Qulillah. Tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Qul Allah. Kita ujar saya Salman, unda mereng ke sini. Kenapa? Karena kalau waktu la ilaha illa mati belum sempurna. La ilaha belum sempurna. Kalau Allah langsung ada. Langsung masuk. Jadi langsung aja udah kepada Allah. Ya kalah.
Nah, karena Syekh Salman ini tadi dua tarekat daripada Khalwatiyah dan daripada Qadiriyah, ya kan? Maka dikumpul tiga, la ilaha illallah, Allahu. Nah, tiga-tiganya udah. Jadi paling sempurna udah tarekat sama niat. Ini tarekat Datuk kita kelampaian. Nah, ya Syekhana ya Salman. Kalau gampang mangkun tak Syekhun lahu falam yara fajalan. Siapa yang berguru sempian, dunia akhirat kada bisa rugi. La ilaha illallah. Minimal 166. Itu minimal, kalau lebih terserah 2000 kalau kamu dapat dari Allahnya. Itu yang paling kurang 166. Allah 66. Ya kan? Itu minimal, hendak lebih terserah. 77 minimal, hendak 1000 terserah. Jadi kita ambil yang minimal aja, ya lah. Nah, minimal yang kurang. Lamun yang kurang ini kan dipakai juga sedang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 166. Allah, Allah, Allah. 66. Berapa? 77 hanyar baca doanya. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut. Ya kan? 4 kali berturut-turut. Nang ini aja 4 kali berturut-turut sudah jadi wali kutub. Apalagi zikirnya tadi untuk subuh dan husnul khatimah. Sugih mati beriman wali kutub, napa lagi kan? Ayo, cuma ikhlas. Nah, jangan menghendaki mati beriman, jangan menghendaki sugih, jangan menghendaki wibawa, jangan menghendaki. Napa sebutin lagi tadi? Napa sebutinnya tadi? Napa lagi? Apa tadi? Waliko untuk pangkat mereka jangan juga. Artinya tetap aja ngaran anta matlubi waridhaka, anta maksudi waridhaka matlubi, wajjahtu wajhiyalil lilladzi. Itu tetap wajjahtu wajhiyalil itu tetap udah. Jangan terpengaruh dengan fadilat tadi. Kita kada batuhan fadilat. Nah. Jangan batuhan fadilat jangan. Lalu apabila kena waktu ikam tafakkur dan berzikir itu datang suara. Suara itu, suara ini. Nah, ingatkan ini kompas. Jangan terpengaruh dengan yang didengar telinga. Salam dari makhluk. Assalamualaikum ya wali Allah. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum saya Nabi Khadir alaihissalam. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum saya Syekh Abdul Qadir Jilani nang di rumah. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda Datu Bedok. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda Pangeran Surinata. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda adalah pembakal musa nang bisa jadi buaya kuning. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda adalah malaikat gunung. Jangan terpengaruh. Assalamualaikum unda adalah jin nang memelihara insan di cempaka. Jangan terpengaruh. Ini kompas. Assalamualaikum ujar batu. Ulun khasiatnya apabila kada duit jual. Ujar besti pulang assalamualaikum khasiat ulun ini adalah untuk ini jangan terpengaruh. Pokoknya salam dari makhluk dan apapun kata-kata makhluk jangan terpengaruh. Itu semua was-was. Lihat perjalanan guru kita tidak terpengaruh dengan kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ada yang katakan di ilmu laduni, namanya menyembah ilmu laduni, meninggalkan Allah yang punya ilmu laduni.
kada sedikit yang tertahan di ilmu laduni. Banyak yang menyembah tasyaf, banyak yang menyembah ibadat. Apabila udah beribadat, ya Allah, nah berkipas keimungan. Bari takuni ngapa jadi ini imung benar, indah awak berzikir sejuta. Tatahan di mana? Di ibadat. Di ibadat. Sekalinya pulang beretek hati nak makan nasi samin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bau nasi samin, ada orang bakatok, dibukai nasi samin datang. Bakar rahmat tunda. Bakar rahmat datang di mana? Berzikir jampe. Itu ngarannya nasi samin was-was. Nah inilah perlunya guru. Guru ini memimpin jangan sampai murid kada sampai kepada tujuan. Karena penghalangnya waswasani jangan sampai kita itu kepada tujuan banyak macam-macam. Berupa anwar, artinya berupa yang bagus-bagus. Lamun agiar udah kita kada ketuju anwar nang datang bulan. Coba Rasulullah berkumpul dengan nabi-nabi di Baitul Maqdis di Tigalakan Sidin kada? Hah? Rasulullah naik ke langit pertama, Nabi Adam yang menyambut di Tigalakan Sidin, kada Tuhan menyambut. Tidak, sebab itu bukan tujuan. Sampai masuk surga di Tigalakan, dibukakan hijab pulang kasat melihat neraka di bawah, Sidin kada tergaduh hijau. Tetap Sidin berjalan sampai Jibril pun ditinggalkan Sidin. Di alam nur Jibril ditinggalkan Sidin. Tapi Nabi ngaran orang punya akhlak, cuma aku serongonan lah. Ikam tinggal maka lawasnya bakawan sudah kita berpisah. Uja Jibril lamun ulun 4 hancur. Kasihan ya. Wajar Nabi mau hancur kawan. Bawa minna ilahum maqamum ma'lum. Tinggal Jibril dilawan Nabi masuk di alam nur. Jadi kada kawa orang hendak fana di nur kecuali bubuhan nur juga. Mun kada bubuhannya kada kawa. Aku sudah mencoba. Nang jaba-jaba dididik dimasukkan ke dalam nur kada kawa. Memang makamnya di tauhid, bukan di jalan nur. Inya jaba. Di situ kita tahu siapa jaba, siapa nang ahlul bait bujur-bujur. Walau nasabnya tidak diketahui, tapi namun dia ahlul bait pasti dia akan masuk menyambung masalah itu tadi. Ngerti tidak? Langsung orang jadi khalifah Rasulullah itu tidak bisa kalau ada jalan musyahadah Nur Muhammad. Kalau musyahadah tauhid af'al, sifat asma dan zat, kada bisa warasatul anbiya lain. Kebanyakannya itu jadi iblis, jaga pahlawan. Ke situ bukannya betabipan, jaga nukar rokok. Itu aja. Arti dzurriyyat itu guru masdarnya yang turunan dari laki-laki. Kalau ada bahalat bini-bini ngarannya kerabat. Kalau orang kerabat hendak menurut dzurriyyat kada kawa kan. Ini anak masuk sana dalam menurut itu kada kawa. Sebab inya memang lain keturunan ya ka orang nang bawayang sa lain bubuhan apa. Nah penang paharapnya di wayang sa. Apa guru anudin. Nah. Hah? Lain di wayang soalnya paharatnya Arjuna. Lamunnya turun lelakian mau punya ada bahalas babiniannya lain tuh. Nah lah ini turun lelakian ya turun babinian kawin lalu beranak lain jelek. Kalau ini lelakian kawin berdua bersepupu anaknya Arjuna bujur. Balon kita bicara ini udah tahu. Nyambut ilmunya itu juga tapi cepat masuk. Lamun tidak kan beelang ajuin ke rumah kan mau. Sarego kada mau beelang ke rumah. Mendakan. Kan nya dasar lain. Rawat. Mun dasar iya kan bersubarangan lautan merah.
mencugat datang. Mencugat datang. Nah, ada kesan mencugat. 5 menit kesan mencugat. Dina kurang lah dikawinakan karena mau. Dokter mang abang anak kawinakan rumah karena mau juga. Kawin mari dalam mundur minta tolong orang tuan guru. Tuan guru kawin di sini udah mau. Mbak mau dari mulai maghrib sampai pukul 3 malam bagaya aja laki bini. Jadi ujar mintuha nak uyuh bakal orang channel siang guring-guring bang abah rumah ikan nenok apalah mungkin bagaya aja bawa guring aku ranai sekalinya guring itu bahuruf tapi nang bini betapih laki nang laki betapih bini itu pangkesah tadinya guring subuh bangun nang bini ini anak kalian ampun rumah berarti nantu guring di wadah mintuha pahamlah jodoh ngarakan nih kayaknya rame menada nang kada ketujuh jauh brek itu tadi bangun nang bini-bini tadi tapi pakaian alakinya jadi sangkan ampun rumah minantu nang bangun pada anak si bini mandi sumurnya di tanah itu pang subuh kan kadap sopan nang umat mintuhan sopan aduh dulu minantu bangun anakku nang bini terdudi sopan masuk ke kalambu dikira anak pang nang di kalambu padahal minantu nang laki-laki inya bah kelembun tapi bini pas mana kalau sangkaan nya dicapi aja ya kan di afal di sifat di asma kalau sampai ke datang itu masalahnya tertutup itu bang desa artinya di guru aja belum sampai di Rasulullah belum sampai lagi belum sampai ke sana guru menyerahkan kemari mati belum sampai gurunya menyerahkan ke Rasulullah belum sampai lagi mati udah kasihan aja umur habis belum dipegang Nabi udah mati kalau udah di tangan Nabi mati wah ini salah lah paling salah habis bang anu masuknya umat anu ke dalam anu kalambu menggarak disangkasin anak tuh nang bini-bini padahal minantu nyebok lumbun menggarak ganjil pulang di sini garak ke sini nak bangun nak bangun nanya bangun nak bangun orang lawas pada kawin aduh menggawil bangun deh guring jelek guring bangun itu laki jam udah mandi udah kan banyak ada heran perompak sebagai ya sampai pukul 3 guring mati melihat bangun dikira umanya paparutan taulur mencarikan habu panas dibuat di kain lalu dengar rasa anak masuk ke tangan kak tapi lalu habu panas tadi dianukan itu loyoh butuh minantu loyoh hanyar membuka muha jar mintuhan ikam karena inggih ma'ajar apa borok tapi napa mintuha pada seharian mengipasi loyoh itu kan matinya bang jangan berhuruf-hurufan bini makai tapi bini laki makai tapi laki juga membau hurufan kalau pina habu panas ketiga aja maksud aku Rasulullah tetap Rasulullah ya kalau Allah itu tetap Allah jangan dihuruf-hurufakan limbahnya artinya dinas
ngarannya Allah, limbahnya preman ngarannya Muhammad. Beh, nih abu panas. Nyada nih yang bisa ilmu nak itu di sini nih. Apabila dinas Allah, apabila preman Muhammad. Jadi banyak ada lomba kelahian karena situ menyerang, sini menyerang, inya datang. Banyak datang. Minta ya. Nah ini boleh. Habis dah. Pokoknya apabila ada kelahian, inya ada aman. Ditakuni ya. Kenapa ilmu? Yang kena harap benar tanpa suara. Aman, tidak ada perkelahian apa-apa. Mundak ngajinya mah ada syaratnya. Kenapa? Kain putih kayu. Amas kilo. Daging 10. Parang 5. Kau menjual cakar ini. Kain putih sekayun itu kalau kalambu. Akalnya orang Betawi penkemdu kalinya bungulnya ala Abu Nawas tuh kalah. Kita orang bungul. Sudah sekalinya apa? Tapi ini lah jaga rahasia. Aing ge orang kada baca aja. Ini udah tua. Amun udah mati siapa meneruskan ilmu ini? Kira orang yang bakal lahir lagi nah. Apabila ada nyawa, orang aman bisa. Mun dibari orang duit kang, gara-gara mengamankan dibari orang duit. Nah itu juga tujuan kita, tapi ini rahasia. Itu uji. Ujung-ujungnya duit. Tapi rahasia. Diam-diam nyawa ini. Nah, dengarkan lah. Ilmunya minta. Di situ Muhammad. Kita adalah Allah. Jadi minta Muhammad tunggu Allah Ta'ala datang. Penyawaan Muhammad Allah Ta'ala itu aja. Yakin seyakinnya. Itu sekalinya. Itu Muhammad ini Allah Ta'ala nyata banget sasatnya. Allah Ta'ala betulah. Allah Ta'ala minta kain lah sakayo. Kenapa? Kalau ada di antara yang hadir nih, nah ilmu nang kakaitan nang sesat bertaubat sebelum mati lah pasti ilmu nang sesat kita. Ilmu nang dipakai oleh perampok, maling dan macam-macamnya. Hampir pakai itu jadinya. Adangin Muhammad ya, Allah Ta'ala datang. Nah lain pulang nang itu nang setengok nang putar itu nang. Duduk. Lain pulang, itu ada pulang sananya ada pulang. Sakam kayak kamu. Mau dilihat karena makan koler, guring kada, beheraan pula. Hanya kau bersuara kayak itulah. Ini gagah benar, tentu lain apa? Lain yang beheran. Nah sampai di situ aja terus 10 menit lagi nah pulang 6. Kami nyaman nak ngomong yuk. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan rumah tangga kita dan hati kita daripada segala kekotoran baik maksiat lahir maupun batin dengan qudratullahnya dan berkat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam taat ibadat kepadanya siang dan malam. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menyudahi akan akhir kalam kita dan diyakinkan oleh hati kita bisa membaca kalimah musyarrafah yaitu kalimah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah
وعليها نموت وبها نمات إن شاء الله تعالى بلا آمين. اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا بها يا باعث. ارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم استر عيوب معلمي عنا ولا تذهب بركاتهم عنا. اللهم حبب إلينا رسول الله وحببنا إليه يا رب العالمين. اللهم أوصلنا إلى حضرته صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.